Halo, selamat datang lagi dalam channel YouTube Engman. Buat teman-teman yang tertarik untuk belajar mengenai teknik perminyakan dan teknik kimia, serta berbagai aspek dalam engineering, silakan follow, subscribe, dan tonton video-video dalam channel ini ya. Oke, pada serial video ini saya akan fokus untuk membahas mengenai production engineering. Khususnya untuk video ini, saya akan membahas mengenai performa transient sumur. Oke, kita berangkat dari reservoir deliverability. Reservoir deliverability adalah kemampuan reservoir untuk mengalirkan fluida yang dapat berupa oil, gas, water, atau ketiganya melalui sumur sebesar laju produksi tertentu pada tekanan dasar sumur tertentu. Oke, jadi dalam produksi itu akan selalu berhubungan dengan laju produksi dan pressure, rate dengan pressure. Oke, keep that in mind teman-teman. Kita akan selalu berurusan dengan dua parameter ini. Nah, ada banyak faktor yang menentukan atau mempengaruhi kemampuan aliran reservoir atau deliverability-nya. Faktor-faktor tersebut misalnya tekanan reservoir, permeabilitas relatif, ketebalan pay zone, radius sumur, kondisi di sekitar lubang sumur, metode kompresinya seperti apa, misalnya geometri dari perforasinya seperti apa, artificial lift yang digunakan apa, dan teknik stimulasi yang dilakukan apa, misalnya dia acidizing atau hydraulic fracturing. Nah, reservoir deliverability ini dapat dimodelkan secara matematik berdasarkan basis rejim aliran di dalam reservoir. Ada 3 flow regime, yaitu transient flow atau flow yang sementara, steady state flow atau aliran yang stabil, dan ada juga pseudo steady state flow atau aliran yang tampaknya stabil tapi sebenarnya dia menunjukkan performance atau profil yang menurun. Nah, masing-masing rejim ini memiliki relasi antara laju alir dan tekanan sumur yang berbeda-beda atau ekspresi matematika yang menggambarkan hubungan dari laju alir dan tekanan sumur untuk ketiga flow regime ini berbeda-beda rumusnya, teman-teman. Nah, relasi antara laju alir dan tekanan sumur di dalam dunia perminyakan itu kita kenal dengan inflow performance relationship atau IPR. Ini equation atau rumus yang sangat terkenal dalam dunia perminyakan. Nah, sekarang kita punya ilustrasi untuk reservoir kita. Di sini kita punya reservoir berbentuk silinder dengan jari-jari RE, ketebalan H. Kita juga punya sumur dengan jari-jari RW. Ketika kita produksikan, kita menghasilkan rate sebesar I dan tekanan dasar sumur kita adalah PWF. Dapat dilihat di sini terjadi profil tekanan atau pressure funnel atau pressure profile dengan titik tertinggi adalah tekanan reservoir yang berada di daerah yang jauh dari reservoir, misalnya di daerah batasan reservoir atau reservoir boundaries. Sementara titik terendah untuk pressure adalah di sumur tersebut, yaitu di PWF ini. Nah, reservoir kita memiliki permeabilitas K, dan oil di dalam reservoir kita memiliki viskositas μO dan volume faktor BO. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai transient flow. Transient flow adalah rejim aliran di mana perambatan atau propagation dari gelombang tekanan dari sumur belum mencapai batas-batas reservoir. Di sini saya melambangkan propagasi pressure wave itu dengan lambang tanda panah berwarna merah ini, teman-teman. Jadi maksud gambar ini apa? Misalnya kita punya sumur yang berwarna biru, dan kita punya reservoir yang berwarna hijau. Ketika kita produksikan, kita sebenarnya mengganggu kesetimbangan yang ada di reservoir. Alhasil, terciptalah gelombang tekanan. Dan seperti gelombang pada umumnya, gelombang tekanan ini pun akan merambat, dan semakin lama dia semakin besar ya, sampai akhirnya dia bertemu atau membentur batas-batas dari reservoir ini. Jadi ibarat teman-teman melemparkan sebuah batu ke dalam kolam yang berisi air. Apa yang akan kita temukan? Pada titik di mana batu itu terjatuh, kita akan menciptakan gelombang tekanan atau gelombang air. Dan gelombang ini akan semakin membesar atau semakin meluas, sampai akhirnya dia mencapai batas-batas dari kolam tersebut. Nah, ketika kita memproduksikan reservoir melalui sumur, kejadian yang terjadi kurang lebih sama, teman-teman. Nah, pada transient flow ini, teman-teman, area perambatan tekanan lebih kecil dibanding area reservoir. Dan untuk transient flow, reservoir itu tampak seolah-olah memiliki luas yang tidak terhingga. Boundary-nya itu tidak terasa atau sangat jauh seperti itu, atau kita sebutnya infinite acting. Nah, statement nomor 3 ini sangat penting teman-teman untuk memecahkan persamaan aliran yang akan kita bahas di slide berikut. Nah, kita punya kemampuan aliran reservoir dapat diekspresikan secara matematik dengan persamaan yang namanya diffusivity equation. Persamaan diffusivity equation ini adalah persamaan diferensial parsial. Inilah persamaannya. Jadi kita punya dependent variable adalah P atau pressure, dan berdasarkan persamaan ini atau governing equation ini, ternyata tekanan dalam reservoir itu bergantung pada dua
parameter, yaitu adalah R atau posisi di dalam reservoir, dan T atau waktu. Ya, jadi tekanan selalu bergantung kepada posisi dan waktu. Artinya ketika kita punya reservoir dan kita coba mengukur ya atau mendeteksi tekanan di satu titik dengan titik lain atau di satu waktu dengan waktu yang lain, itu akan senantiasa berbeda dan profilnya itu ditentukan oleh persamaan ini. Eta di sini adalah diffusivity. Nah, ini adalah persamaan differential equation yang parsial dan kita belum dapat menggunakan persamaan ini untuk melakukan kalkulasi. Untuk dapat digunakan untuk kalkulasi atau untuk mendapatkan rumus, kita harus pecahkan atau kita harus cari solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, di dalam kalkulus, teman-teman, kita ingat, persamaan diferensial parsial itu butuh boundary condition dan initial condition untuk kita dapatkan solusinya. Nah, statement nomor 3 tadi, yaitu infinite acting, di mana boundary-nya itu tak terhingga ya teman-teman, dianggap tak terhingga, itulah yang menjadi salah satu boundary condition untuk memecahkan persamaan ini, teman-teman. Nah, ahli-ahli teknik perminyakan itu kemudian mencoba ya memecahkan persamaan berikut, dan ada beberapa approach yang digunakan. Yang pertama adalah solusi dengan asumsi laju alir konstan. Jadi sekarang tekanan sumur dianggap konstan, dan ini cukup aplikatif teman-teman pada umumnya ya, sebab kita biasanya di lapangan itu mencoba mempertahankan laju alir sumur supaya dia tetap stabil dan konstan, dan kalau dia berubah kita akan coba memodifikasi bukaan choke-nya supaya laju alir kita tetap konstan. Nah, jadi asumsi ini cukup aplikatif teman-teman. Yang kedua adalah solusi dengan asumsi tekanan dasar sumurnya itu konstan. Ini kurang terlalu lazim dibandingkan yang pertama, tapi juga dapat kita temukan khususnya pada reservoir yang dia memiliki water influx atau ketika mekanisme pendorongannya adalah water drive atau dia memiliki aquifer yang aktif ya teman-teman. Pada kondisi-kondisi demikian, sumur biasanya memiliki tekanan dasar sumur yang konstan. Nah, hasil dari pemecahan persamaan diferensial parsial tadi adalah ini teman-teman. Yang pertama, kalau kita gunakan asumsi tekanan dasar sumur konstan, kita akan memiliki rumus seperti ini. Dan kalau kita punya asumsi bahwa laju alir konstan, kita akan punya rumus seperti ini. Oke, jadi walaupun terlihat cukup kompleks ya rumus-rumus ini, tapi sebenarnya ini sangat handy, sangat aplikatif, dan sangat mudah untuk kita gunakan. Yang penting kita punya data permeabilitas, misalnya kita melakukan well test atau pressure transient analysis atau core analysis, dan kita juga punya data ketebalan, misalnya dari log analysis. Kita punya data initial pressure, misalnya kita ukur atau kita lakukan pressure transient analysis. BO dan viscosity kita dapatkan dari analisa PVT atau analisa fluida reservoir, atau juga kita gunakan persamaan-persamaan di literatur ya teman-teman. Kita juga perlu mendapatkan porosity, compressibility, ini bisanya dapat dari log atau dari core analysis. Jari-jari sumur kita pasti tahu ketika kita melakukan pengeboran, kita desain, kita set jari-jari sumur kita berapa. Dan skin factor dapat kita estimasi menggunakan software atau kita dapat estimasi menggunakan angka yang generik ya teman-teman, asalkan kita sudah punya semacam sense atau statistik ya, berapa sih kira-kira skin factor kita. Nah, kalau kita punya semua data tersebut dan kita lakukan pengukuran waktu, kita bisa memprediksi. Misalnya kita punya data PWF ya teman-teman dari pengukuran. Nah, kita bisa nih, misalnya saya buka produksi sumur saya hari ini, saya bisa memprediksi produksinya beberapa jam lagi atau beberapa hari lagi. As long as kita bisa memastikan bahwa reservoir kita sedang berada dalam kondisi transient, rumus ini bisa digunakan untuk perhitungan performance sumur. Entahkah untuk memperkirakan laju alirnya, atau untuk mengestimasi tekanan dasar sumurnya, teman-teman. Oke, sebagai engineer, kita harus terbiasa menggunakan rumus ini, sebab akan ada datang waktunya di mana kita perlu mengestimasi performance atau productivity dari sumur kita. Rumus-rumus ini sangat berguna untuk kasus di mana sumur kita masih sumur baru, misalnya dia baru berproduksi atau baru selesai di drilling dan dia diproduksikan, atau dia baru selesai di workover, baru selesai di stimulasi. Jadi reservoir awalnya konstan, reservoir awalnya statik, kemudian diproduksi, terjadilah kondisi transient atau kondisi yang sementara. Itulah bisa digunakan rumus-rumus ini. Oke, jadi untuk transient flow, sekian dulu. Untuk video berikutnya, saya akan mulai membahas mengenai steady state flow. Semoga berguna dan sampai ketemu lagi.